Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa bersama-sama kembali lagi untuk memanfaatkan malam-malam ganjil di hari 10 terakhir ini. Insya Allah yang ditugaskan oleh bidang pendidikan PC Pemuda Persis Katapang, yaitu tentang tazkiyatun nafs. Subhanallah, ini barangkali materi yang selalu nanti ya oleh hadirin. Tidak tahu kenapa ini viralnya materi ini ya. Di Jumatan, di kuliah subuh ya, mudah-mudahan ya bisa bisa kembali lagi menghibur atau ataupun kembali lagi mengingatkan tentang tazkiyatun nafs ini. Tentang tazkiyatun nafs ini adalah tentu merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap insan, setiap manusia. Apalagi kita barangkali seorang mukmin, seorang muslim yang harus memiliki ataupun harus selalu menjadi prinsip dalam kehidupan. Dari pengertian tazkiyatun nafs, pengertian tazkiyah secara bahasa, secara harfiah itu adalah berarti tatahur, yaitu maksudnya itu bersuci. Seperti yang terkandung dalam makna zakat, ketika salah seorang ataupun kita mengeluarkan zakat, maknanya mengeluarkan sedekah berupa harta yang berarti tazkiyah, yaitu penyucian. Karena dengan mengeluarkan zakat seorang berarti telah mensucikan hartanya dari hak Allah yang wajib ia tunaikan. Namun juga tazkiyah ini tidak hanya memiliki makna penyucian, juga memiliki makna an-nunuun, yaitu tumbuh. Maksudnya tazkiyatun nafs menumbuhkan jiwa agar bisa tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Maka secara bahasa inilah tazkiyatun nafs menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia. Karena ketika barangkali kita sebagai manusia tidak membersihkan nafsnya, ataupun sebaliknya malah kotor nafs kita, tentulah apa yang akan menjadi perkataannya, perbuatannya itu perkataan yang kotor, perbuatan yang buruk. Maka ketika kita kembali lagi kepada makna tazkiyah, artinya penyucian, pembersihan nafs, maka tentunya insya Allah kita akan senantiasa menumbuhkan jiwa kita, nafs kita agar bisa tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang baik. Lalu yang kedua adalah pengertian jiwa, nafs. Kata nafsun yang jamaknya anfus atau nufus secara bahasa artinya menahan, bernapas. Jiwa ataupun ruh. Bahkan menurut Louis Makhluf dalam kamus Munjid secara bahasa, nafsun itu adalah berarti roh
dan ain dirinya sendiri. An-nafsu fi kalamil arabi yajri ala dorbain. Kata nafs dalam bahasa Arab digunakan dalam dua pengertian. Ahadahuma qauluka kharajat nafsun fulanin ay ruh. Nafs dalam pengertian nyawa, wa bi nafsun fulanin an yaf'ala kada wa kada ay fi ruhi. Dan nafs yang mengandung makna keseluruhan dari sesuatu yang hakikatnya menunjukkan kepada diri pribadi. Lalu juga menurut Dr. Hari Riyadi, ini adalah dokter spesialis ataupun yang sering diundang ya oleh PJTU Indonesia, PJTU Pusat. Menurut Dr. Hari, dalam bahasa Arab dapat disamakan nafsun itu yang pertama berarti zat. Seperti hanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdar. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya. Maka arti di sini, nafsun di sini adalah zat. Yang kedua adalah berarti ruh. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93, Allah gambarkan nafsun itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahriju anfusakum yauma tujzauna adzabal hun. Keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang ketiga makna nafsun itu, jiwa itu adalah berarti ruh yang telah bersatu dengan jasad. Seperti halnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Inilah merupakan makna-makna nafsu, makna-makna jiwa yang diutarakan oleh Dr. Hari. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang beberapa makna, yaitu tentang nafsu, tentang jiwa. Ada yang berarti ruh, ada yang berarti jasad, ada juga yang mengartikan dalam Quran itu ruh yang telah bersatu dengan jasad. Maka yang keempat adalah kata nafsun itu dalam Al-Quran disebutkan ataupun diartikan dengan qalbu. Qalbu itu hati. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi makna dalam surat An-Nisa nafsun itu adalah hati, qalbu. Maka yang kelima dalam Al-Quran kata nafsun itu adalah berarti darah. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang tidak memiliki darah, yaitu an-nafs as-solihah, itu tidak akan mengotori arri jika ia mati di dalamnya. Sebaliknya segala sesuatu yang memiliki darah, an-nafsu as-silah, jika mati di dalam bejana akan mengotorinya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dari tinjauan bahasa di atas, secara istilah kita bisa simpulkan bahwa tazkiyatun nafs itu pada dasarnya memiliki dua hal. Hal yang pertama adalah menyucikan jiwa kita dari akhlak yang buruk, akhlak yang tercela,
seperti kurpur, seperti nifaq, seperti ria, hasad, ujub, sombong, pemarah dan lain-lain. Penyakit-penyakit hati yang tentunya kadangkala dari setiap kita mengarungi kehidupan itu selalu kadang kita ada penyakit dalam hati kita itu ujub, iri, dengki, ria, hasad, sombong dan lain-lain. Yang kedua adalah menumbuhkan jiwa yang telah kita sucikan terhadap akhlak-akhlak yang baik ataupun yang terpuji seperti ikhlas, jujur, juhud, tawakal, cinta kepada Allah, cinta, kasih sayang, syukur, sabar, ridho dan sebagainya. Akhlak-akhlak yang baik, yang terpuji, maka kita harus tumbuhkan. Di samping kita menutupi penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, lalu kita menumbuhkan yang namanya jiwa yang telah kita sucikan dengan berbuat kebaikan, dengan melakukan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang baik, ikhlas, jujur dan kawan-kawannya. Maka hadirin ikhwatu iman, itulah kalau disimpulkan tazkiyatun nafsi itu tentunya mensucikan diri kita dari hal-hal yang tentunya kotor dalam jiwa kita, yang berkaitan dengan hati kolbu, jiwa-jiwa yang tentunya akan merusak, akan senantiasa jauh dari tuntunan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritualitas yang tentunya akan merusak akal pikiran kita, jiwa kita. Maka ketika kita tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dengan menumbuhkan yang telah kita sucikan tersebut, yaitu dengan akhlak yang baik, yang terpuji, maka insya Allah kita senantiasa akan hidup, akan senantiasa tenang, tentram dan damai. Hadirin ikhwatu iman, begitu pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa begitu penting? Karena tentunya dalam prinsip-prinsip kita, yaitu tazkiyatun nafs, yaitu yang pertama, tazkiyatun nafs merupakan salah satu di antara tugas Rasulullah SAW diutus kepada kita sebagai umatnya. Sebagaimana tentunya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'asa fil ummi rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kan min qablu lafi dhalin mubin. Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maka inilah hadirin ihwatu iman rahimakumullah, dengan pentingnya tazkiyatun nafs adalah fitrah, adalah tentunya tugas Rasulullah SAW untuk kita semua. Sebagaimana kedatangan Rasulullah SAW ke dunia ini tiada lain untuk mensucikan jiwa manusia. Ini sangat terlihat jelas pada jiwa para sahabat di zaman dahulu kala, antara sebelum memeluk Islam dan sesudahnya. Ketika para sahabat di zaman Rasulullah SAW, mereka dikotori hati-hatinya, jiwa-jiwanya dengan tentunya ritual-ritual ataupun barangkali perlakuan-perlakuan yang kotor. Maka Rasulullah SAW datang untuk mensucikan para sahabat dan orang-orang pada saat itu.
Maka ketika disibgo diwarnai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi bersih, mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang juhud dan sebagainya, berperilaku, berprasangka yang baik, positive thinking, berperilaku yang baik dan baik. Maka ihwatu iman, itulah yang pertama mengapa pentingnya kita harus tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Yaitu karena tentunya kita harus merujuk kembali lagi terhadap perintah-perintah Allah ataupun tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul datang ke dunia ini, dilahirkan di dunia ini adalah untuk mensucikan, membersihkan jiwa manusia. Yang kedua adalah karena merupakan sebab keberuntungan. Keberuntungan bagi siapa? Ya bagi kita sebagai manusia. Yaitu adalah sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi waduhaha wal qamari ida talaha wan nahari ida jallaha wal laili idza yaksaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Inilah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah terhadap matahari dan cahayanya di pagi hari. Dan Allah juga bersumpah terhadap bulan yang mengiringinya. Dan Allah juga bersumpah terhadap siang apabila menampakkannya. Dan Allah juga bersumpah terhadap malam apabila menutupinya. Dan langit pun bersumpah, serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, maka yang kedua, pentingnya kita membersihkan diri kita adalah sebagai barangkali merupakan sebab keberuntungan untuk kita semua. Ketika hati kita bersih, maka tentulah kata Allah, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yaitu sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sebaliknya sesungguhnya kata Allah merugilah orang yang mengotorinya. Hadirin ihwatu iman, maka untuk selanjutnya adalah kita masuk ke dalam prinsip-prinsip tazkiyatun nafs. Ketika kita tadi sudah tahu ataupun sudah barangkali diingatkan tentang bagaimana pentingnya kita mensucikan, membersihkan diri kita, maka tentulah kita harus mengembalikan terhadap prinsip-prinsip tazkiyatun nafs. Prinsip-prinsip ketika kita membersihkan diri, yang pertama adalah itu sebagai asas fitrah. Mengapa sebagai asas fitrah? Karena tentunya dengan kembalinya kita kepada prinsip-prinsip, ketika kita membersihkan diri, kita adalah tentu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, bersih dari dosa, bersih dari segala apapun yang mengotori jiwa-jiwa kita. Maka fitrah ini merupakan titik tolak utama tazkiyatun.
Karena dalam konsep fitrah itu ketauhidan yang alam, yaitu bawaan sejak lahir sebagai anugerah Allah. Ketika kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka itulah Allah langsung memberikan ilham, langsung memberikan hikmahnya, yaitu adalah dengan diberikan nafsu yang suci, nafsu yang bersih. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana ketika kita dilahirkan, yaitu adalah kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tentunya ketika bayi dilahirkan, fitrah di situ adalah fitrah alal Islam, fitrah dalam Islam, berada dalam keislaman, berada dalam ketauhidan. Tidak mungkin seorang bayi yang dilahirkan memiliki nafsu yang kotor ataupun memiliki dosa. Maka disinilah asas fitrah yang harus kita prinsipkan ketika kita yaitu melakukan dalam berusaha berikhtiar tazkiyatun nafs, membersihkan diri, yaitu karena memang ilaharnya ketika kita dilahirkan di dunia pun hati kita alal fitrah, dalam keadaan bersih. Yang kedua adalah asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat? Semuanya pun ingin. Orang yang baik pasti, orang yang tentunya tidak baik juga ingin sekali barangkali bahagia di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita melakukan ataupun berikhtiar tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita, jiwa kita, maka asas kebahagiaan dan akhirat menjadi prinsip ketika kita membersihkan jiwa kita agar kita ataupun ingin menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia dituntut untuk menghayati fitrahnya. Setelah menghayati fitrahnya, maka tuntutan inilah harus digiring untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan bimbingan keislamian, bimbingan spiritualitas, yaitu tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa, membersihkan diri kita untuk membantu individu memahami dan menghayati tujuan hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam prinsip-prinsip tazkiyatun nafsi adalah prinsip dengan asas amal soleh dan akhlak mulia. Tentunya ketika seorang membersihkan dirinya itu adalah merupakan ikhtiar sebagai amal soleh, sebagai amal yang baik. Tidak mungkin orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, membersihkan nafsunya itu diselimuti dengan amal-amal yang buruk. Maka tentulah yang menjadi penguat kita agar senantiasa kita membersihkan diri kita adalah yaitu asas amal soleh dan akhlak yang mulia. Maka begitu mulianya orang-orang yang senantiasa selalu tazkiyatun nafs, selalu membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Maka kehidupan manusia di dunia dan di akhirat akan tercapai ketika manusia dapat membuat pencapaian individualitasnya kepada keterpanggilan untuk beramal soleh dan berakhlak mulia. Bimbingan keagamaan ini dapat membantu setiap individu untuk melakukan amal soleh dan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah prinsip-prinsip yang harus menjadi titik kembali kita ketika kita akan membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Yaitu yang pertama tadi, dengan tentunya kita kembalikan dengan asas fitrah. Karena kita dulu pun dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tentunya tidak ada dosa, tidak ada kotoran-kotoran yang begitu barangkali menjadi ganjalan ataupun menjadi sesuatu yang berat, menjadi sesuatu yang akan terus tentunya kotor hati kita itu. Maka ketika kita kembali ke asas fitrah kita,
maka kita tentunya akan diberikan semangat dalam kita melakukan yaitu tazkiyatun nafs. Yang kedua, dengan asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika kita berikhtiar untuk membersihkan jiwa kita, maka kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang menjadi pegangan, yang menjadi reward ketika Allah memberikan kepada kita. Yang ketiga adalah asas amal soleh dan akhlak yang mulia. Amal soleh dan akhlak yang mulia yang senantiasa ketika kita berikhtiar berusaha untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, insya Allah barangkali itu yang menjadi penguat prinsip-prinsip dasar, yaitu tentang tazkiyatun nafs. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala membagikan ataupun menggambarkan tentang pembagian nafsu, pembagian jiwa-jiwa yang dimiliki oleh kita, umumnya manusia. Secara umum dapat kita katakan bahwa nafsun dalam konteks pembicaraan, nafsun dalam konteks manusia menunjukkan kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Jadi ada kalanya nafsun kita itu nafsun, dorongan, kecenderungan dorongan yang positif, yang baik, ataupun dorongan yang jelek, yang buruk. Maka ketika kita bisa mengendalikan nafsun kita, maka senantiasa kita akan terus berada dalam nafsun yang positif, nafsun yang baik. Kita tidak bisa menutupi nafsun-nafsun yang kotor, yang buruk, yang dimiliki oleh kita. Kadangkala kita itu berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang kotor, dan kadangkala kita berucap hal-hal yang baik. Maka itulah yang menjadi fitrah kita sebagai manusia. Karena Allah berikan nafsu-nafsu yang tentunya tadi, yaitu nafsu yang positif dan negatif. Dalam pandangan Al-Quran, nafsu itu diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna, untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian yang lebih besar untuk kita. Yang pertama, tentunya Allah menggambarkan pembagian nafsu itu dalam surat As-Saff ayat 7 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berfirman, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, dan maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi hakikatnya Allah memberikan, mengilhamkan nafs itu kepada manusia adalah nafs yang positif dan nafs yang negatif, kebaikan dan keburukan. Maka tentulah ini yang menjadi bahan perhatian yang lebih besar untuk kita. Apakah kita itu akan senantiasa mendorong nafs yang negatif atau mendorong nafs, dorongan jiwa yang positif. Allah mengilhamkan kepada kita manusia, memberikan potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Tentunya inilah yang menjadi bahan perhatian untuk kita semua ketika kita mendorong nafsu-nafsu yang baik, ketika kita mendorong nafsu-nafsu yang diridhoi oleh Allah. Maka beruntunglah orang yang selalu mendorong dan selalu mensucikan jiwanya itu. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yaitu sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama Allah gambarkan pembagian nafsu dalam Al-Quran, yaitu yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang belum terkendali. Ketika kita semua
mendorong nafsu amarah, maka tentu apa yang diucapkan, apa yang diperbuat akan perbuatan-perbuatan yang buruk, akan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ketika kita tentunya mendorong nafsu amarah ini, maka apa yang kita ucapkan juga ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubirru nafsi inna nafsa la'amarah bisu'i ila ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Allah gambarkan nafsu yang pertama adalah nafsu amar. Kata Allah, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Maka hadirin ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Mohon maaf hadirin. Mohon maaf hadirin. Terlalu fokus ya. Hadirin ikhwatu iman, serasa khutbah Jumat. Mohon maaf. Jadi kembali lagi ke laptop. Jadi nafsu yang digambarkan oleh Allah untuk kita, yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah nafsu amarah. Nafsu yang tentunya akan menjadikan kita, menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Ketika kita mendorong nafsu amarah ini, maka inilah yang tentunya tidak diinginkan oleh Allah dan tidak diinginkan juga oleh Rasulullah SAW. Karena mengapa? Karena ketika kita mendorong nafsu amarah, nafsu yang kita miliki adalah nafsu yang senantiasa menyuruh, kata Allah, bisu'i, menyuruh ke dalam kejahatan. Nafsu dalam tingkatan pertama ini belum mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, belum memperoleh tuntunan tentang manfaat dan mafsadat, kerusakan semua yang bertentangan dengan keinginan. Maka nafsu ini dianggap musuh bagi kita, khususnya bagi seorang mukmin. Maka terhadap nafsu ini tentulah Allah Subhanahu wa taala sangat membenci bagi orang-orang yang mendorong nafsu amarah ini, nafsu yang senantiasa menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Ketika kita mendorong nafsu amarah, maka Allah akan membenci kita, begitupun dengan Rasulullah SAW. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang kedua yang kita miliki, yang diberikan nafsu oleh Allah kepada manusia adalah nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang masih selalu dekat dengan perbuatan mafsadat, perbuatan yang rusak, perbuatan yang keji. Walaupun telah mempunyai rasa insaf dan menyesal setelah melakukan suatu pelanggaran, ia tidak berani melakukan pelanggaran secara terbuka atau terang-terangan dan tidak pula mencari cara secara gelap ataupun tersembunyi. Maka tingkatan nafsu lawamah ini adalah nafsu yang tentunya harus juga kita hindari. Ketika kita mendorong nafsu lawamah, maka tentulah kita akan pada akhirnya menyesal. Kita akan pada akhirnya selalu akan tentunya menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Sebagaimana tentunya dalam Al-Quran Allah abadikan tentang nafsu lawwamah ini, tentunya dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Maka kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Maka ihwatu iman hadirin, ketika kita mendorong nafsu lawamah, nafsu yang kita miliki adalah senantiasa pada akhirnya kita akan menyesal. Kadang-kadang kita menyesal, kita sudah melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadi tentunya kehilapan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia kadangkala mungkin ada hilapnya ketika kita berucap dan berbuat. Kadangkala kita berucap kata-kata yang kotor, kata-kata yang tentunya akan menyakiti orang lain. Maka ketika kita bertobat, ketika kita tahu itu adalah perkataan yang buruk, maka akan timbul rasa penyesalan dalam diri kita. Maka itulah contoh kita sudah mendorong nafsu lawamah. Hadirin ihwatu iman, maka nafsu yang ketiga dalam pembagian nafsu itu Allah gambarkan, yaitu ada nafsu nusawwamah, yaitu nafsu yang telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Walaupun baginya mengerjakan yang baik sama besarnya dengan mengerjakan yang buruk. Orang yang mendorong nafsu ini orang yang belum punya teguh pendirian, orang yang belum memiliki prinsip dalam hidupnya untuk beristiqomah di jalan Allah. Kadang-kadang dia melakukan ataupun berbuat kebaikan, kadang-kadang dia berbuat ataupun berucap dalam keburukan. Maka Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumu haqqo wa antum ta'lamun. Artinya adalah, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu perbuatan yang buruk. Dia tahu khamar ataupun minuman keras itu minuman yang tidak diperbolehkan diminum oleh kita sebagai umat mukmin, tapi tentunya dia malah meminum, dia malah terjerumus ke dalam nafsu musawwamah itu. Maka akan timbul mungkin perasaan menyesal, bahkan mungkin dia akan bertobat. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Maka yang keempat adalah nafsu yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang telah mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan ataupun pemeliharaan yang baik. Ia mendatangkan ketentraman jiwa, ia mendapatkan ataupun mendatangkan, melahirkan sikap dan perbuatan yang baik. Mampu membentengi kejelekan dan kejahatan, dan mampu memukul mundur segala kendala dan godaan-godaan setan, baik setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ketika kita ataupun seorang mendorong ataupun mengendalikan nafsu mutmainnah, maka tentunya kita senantiasa akan hidup tentram, hidup dalam keindahan, hidup dalam ketenangan. Karena apa? Karena nafsul mutmainnah ini nafsu yang diridhoi oleh Allah. Bahkan nafsu ini disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam hamba-hambaku, kata Allah. Untuk masuk ke dalam hamba-hamba yang tentunya bagi kita semua ataupun bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah abadikan tentang nafsul mutmainnah ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka disinilah nafsul mutmainnah ini disuruh oleh Allah, dan nafsu ini adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang kelima ada nafsu malhamah. Nafsu ini nafsu yang mendapat ilham dari Allah, yang berupa ilmu pengetahuan. Ia telah dihiasi oleh akhlak yang mahmudah, dan ia merupakan sumber kesabaran, sumber ketabahan. Pada tingkatan ini nafsu ini telah terbuka pada berbagai petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia tentunya selalu berbuat kebaikan, tapi dia diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Maka ilmu pengetahuan tersebut menjadi benteng, menjadi pondasi dalam dirinya untuk selalu beristiqomah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Sam ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka inilah gambaran Allah abadikan tentang nafsu malham, nafsu yang diberikan ilham kepada jiwa. Jiwa itu adalah kefasikan dan ketakwaan. Maka hadirin ikhwati iman, yang keenam adalah ada nafsu radiyah. Nafsu yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Allah, adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu radiyah ini nafsu yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjadikan seorang untuk ridho dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kadang-kadang ada orang ketika melakukan ibadah ataupun melakukan kebaikan, dia merasa terpaksa. Dia merasa tentunya hal yang menjadi keterpaksaan dalam beribadahnya. Maka ketika kita dorong nafsu radiyah, maka senantiasa kita akan diberikan keridhaan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak akan senantiasa ada ataupun lelah dalam berjihad di jalan Allah ketika kita mendorong nafsu radiyah. Kalau kita mendorong nafsu radiyah, maka semuanya akan ikhlas, semuanya akan qanaah, akan senantiasa menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah dan tidak akan mengeluh karena saja nafsu ini tentunya kita dorong. Nafsu ini menjauhi segala larangan dengan ikhlas, senantiasa qanaah dengan segala pemberian Allah. Nafsu ini dalam realisasinya sering muncul dalam bentuk-bentuk adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu iman, yang ketujuh nafsu yang dimiliki oleh kita yang diberikan oleh Allah adalah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah adalah nafsu yang mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya ketika keridhaan Allah sudah diberikan kepada kita, maka senantiasa akan terlihat anugerah-anugerah yang diberikannya kepada kita. Kita senantiasa akan terus berzikir, akan ada sifat ikhlas, akan mempunyai sifat karomah, akan memperoleh kemuliaan, sedang kemuliaan yang diberikan Allah itu begitu banyak, begitu luar biasanya. Artinya jika Allah memuliakan seorang hamba, siapapun itu, Allah tidak akan menghinakannya. Allah tidak akan mengantepnya. Allah tidak akan membiarkan. Allah tidak akan senantiasa membiarkan hambanya yang senantiasa ingin berikhtiar untuk mendorong nafsu mardiyah itu. Orang-orang yang di dalam jiwanya dihiasi dengan nafsu mardiyah akan menampakkan dirinya itu sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang berbudi mulia, sifat-sifat yang tentunya akan meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, itulah sifat-sifat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Yang ketujuh, yang kedelapannya adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini adalah nafsu yang telah sempurnakan oleh Allah dengan bentuk dan dasar. Sudah dianggap cakap untuk mengajarkan irsyad, petunjuk, dan menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Kalau kita ataupun bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tentunya mendorong nafsu kamilah ini,
luar biasa tentunya akan tentunya timbal balik kepada kita. Orang tersebut akan senantiasa membantu, akan senantiasa dia membimbing kita ataupun menyuruh kita ke dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sidang kajian ya rahimakumullah tentang nafsu-nafsu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ada 8 nafsu ya. Apa saja 8 nafsu itu? Lupa lagi kayaknya ya. Apa saja coba? Yang pertama ada nafsu kamilah, yang kedua ada nafsu tadi apa? Mutmainnah. Yang ketiga ada nafsu lawamah, yang keempat ada nafsu amarah, yang kelima ada nafsu mardiyah, yang keenam ada nafsu rodiyah, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Hadirin nih waktu iman, maka itulah nafsu yang kita miliki, yang tentunya harus menjadi perhatian untuk kita. Apakah kita sudah mendorong nafsu-nafsu yang positif, nafsu-nafsu yang baik, ataukah sebaliknya kita senantiasa mendorong nafsu-nafsu yang buruk? Maka ketika kita mendorong nafsu-nafsu yang baik, maka pertahankanlah. Sebaliknya ketika kita mendorong nafsu-nafsu yang buruk, maka buanglah ataupun benteng nafsu tersebut dengan nafsu-nafsu yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya hadirin ikhwatu iman, ketika kita tentunya dalam berusaha untuk membersihkan diri kita, membersihkan nafs kita, yaitu tazkiyatun nafs, maka kita akan senantiasa kembali kepada tujuan kita adalah sehat jiwa kita. Maka makna sehat jiwa menurut Dr. Muhammad Audah dalam artikel ini adalah sebuah buku yang ditulis bersama rekan-rekannya, yaitu tentang kesehatan jiwa dalam perspektif ilmu jiwa dan Islam, mengungkapkan bahwa sisi spiritual yang mencakup keimanan kepada Allah dan menunaikan ibadah merupakan indikator kesehatan jiwa yang penting. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, ingin membersihkan nafsu kita, yaitu tazkiyatun nafs, maka senantiasa kalau sehat, ingin sehat jiwa kita, yaitu senantiasa adalah mendapati ataupun menguatkan nilai-nilai spiritualitas kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan ibadah Allah yang telah diperintahkan untuk kita. Maka kata Dr. Muhammad Audah, inilah yang menjadi indikator kesehatan jiwa seseorang. Yang pertama dari sisi ruhiyah. Dari sisi ruhiyah yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan-larangan yang Allah tentunya larangkan kepada kita, dan bahkan menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, terus juga perasaan dekat dengan Allah. Maka inilah sisi-sisi spiritualitas ruhiyah kita akan terbang. Yang kedua adalah sisi nafsiyah, percaya diri, hati yang bersih dari perasaan iri, menjauhi penyakit-penyakit hati yang senantiasa kita ataupun manusia keluarkan, yaitu rasa dengki, rasa benci, ataupun menerima sesuatu yang dimilikinya, ataupun mampu menepis kegagalan, tidak galau ya seperti itu, mampu menghalau kegelisahan, menjauhi rasa pesimis, selalu percaya diri, berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Maka itulah sisi nafsiyah kita akan terbentuk, akan sehat jiwa kita ketika kita terus melaksukan ataupun berikhtiar menyucikan jiwa kita. Yang ketiga dari sisi sosial, manusia hidup bersosial tentunya tidak luput dari rasa sosial pada manusia. Cinta, ada rasa cinta kepada seseorang, ada rasa cinta kepada orang tua, istri ataupun suami, kepada anak, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka itulah sisi-sisi sosial yang akan kita dapatkan ketika kita bertazkiyatun nafs,
membersihkan jiwa kita, maka jiwa kita akan sehat. Dari sisi sosialnya kita akan selalu mencintai orang-orang yang dekat dengan kita. Dari sisi biologi tentunya kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jasadi, penyakit-penyakit biologi. Maka tubuh kita akan ikut pula sehat ketika jiwa kita sehat. Kalau pikiran kita, nafsu kita kotor ataupun tidak sehat atau sakit, maka badan jasad kita pun akan senantiasa ikut sakit. Tapi ketika nafsu kita sehat, maka jasad kita dari sisi biologi kita akan pula sehat. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, itulah prinsip-prinsip. Ketika kita ada salah satunya tadi yang sudah disebutkan, maka itulah gambaran sehatnya jiwa kita. Lalu bagaimana Islam merealisasikan kesehatan jiwa? Maka tentunya Islam membimbing, agama kita membimbing untuk mensehatkan jiwa kita dengan didikan-didikan yang luar biasa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Islam menempuh metode pendidikan, bimbingan yang bertujuan merealisasikan keseimbangan pribadi manusia antara material dan spiritual. Maka tentunya yang pertama, Islam mengajarkan kita memberi perhatian terhadap peningkatan spiritualitas kita dengan melalui meningkatkan iman kita kepada Allah, pasrah dan menjalankan berbagai macam ibadah. Ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, maka itulah untuk memberikan peningkatan spiritualitas kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, memberi perhatian terhadap sisi jasmani. Sisi jasmani manusia melalui kontrol terhadap motivasi-motivasi. Melalui makanan dan minuman yang halal, melalui makanan dan minuman yang baik, maka ketika spiritualitas kita baik dan ditampung, ditumbuhkan dengan memberikan perhatian terhadap jasmani kita dengan baik, mengasupkan konsumsi-konsumsi yang baik, yang halal, maka insya Allah akan senantiasa kita bersih jiwa kita dan sehat badan kita. Maka yang ketiga adalah memberi perhatian terhadap pembelajaran sifat dan kebiasaan yang signifikan bagi manusia, yaitu untuk kematangan emosional dan sosial. Pertumbuhan pribadi, kesiapan diri, memikul beban tanggung jawab hidup, memainkan peran dalam perkembangan masyarakat, maka sosialisasi terhadap orang-orang yang lain di luar diri kita itu dengan positif, insya Allah kita senantiasa akan bersih, akan sehat jiwa kita. Hadirin ikhwatu iman, maka setelah itu peranan yang akan kita dapati dari tadi kita berikhtiar untuk mensehatkan diri kita, membersihkan jiwa kita, maka kita senantiasa akan memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Peranan seorang yang membersihkan jiwanya adalah sebagai yang pertama juru pemberi petunjuk ke arah kebenaran, ke arah kebaikan, yaitu mubayyid. Yang kedua adalah juru pengingat, yaitu muzakir. Yang ketiga juru penghibur, yaitu mubasir, yaitu juru penghibur hati yang duka lara, serta penyampaian ataupun mubalik pesan-pesan wahyu yang perilaku sehari-hari yang mencerminkan contoh teladan yang baik, uswatun hasanah di tengah umatnya. Yang pertama sebagai penerang dan pemberi petunjuk kebenaran untuk dirinya dan untuk orang lain, yaitu mubayyid. Kita akan memiliki peran ketika kita terus berikhtiar mentazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Kita akan memiliki peran penting dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pemberi petunjuk kebenaran. Pemberi petunjuk kebenaran untuk diri kita pribadi ataupun umumnya, luasnya memberi petunjuk kebenaran kepada orang yang di sekeliling kita. Manusia lahir dengan membawa perwatakan yang berbeda, maka ketika kita bisa mengendalikan perwatakan yang berbeda itu, maka itulah sebagai juru penerang, yaitu juru pemberi petunjuk arah. Yang kedua adalah juru pengingat.
Peranan penting yang kita akan miliki ketika kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang menyucikan jiwa kita adalah sebagai juru pengingat mudzakir, juru pengingat untuk diri kita pribadi. Maka luasnya umumnya untuk orang lain. Kita bisa mengingatkan diri kita sendiri dan kita juga bisa mengingatkan orang lain. Ketika kita tentunya selalu mengingatkan diri kita sendiri, maka kita senantiasa akan terjaga kesehatan jiwa dan kesehatan berpikir kita. Yang ketiga adalah sebagai juru penghibur. Kita akan senantiasa bisa menghibur diri kita sendiri ketika kita berada dalam barangkali keterpurukan. Ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang kita itu butuh hiburan, maka yaitu kita yang harus ataupun yang akan dimiliki ketika kita bertazkiyatun nafs adalah mubasir. Sebagai juru penghibur, kita akan dihibur oleh diri kita ketika kita mengalami hal-hal yang tentunya sedang kita terpuruk, hati kita sedang berduka. Maka yang selanjutnya, yang keempat adalah kita akan senantiasa menjadi seorang mubalik, yaitu penyampai pesan-pesan keagamaan yang kapah, yang baik. Maka itulah yang menjadi reward, yang menjadi barangkali timbal balik dari andai kata kita terus berikhtiar menjadi orang-orang yang tazkiyatun nafs, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka kalaulah kita simpulkan dari awal sampai akhir apa yang sudah disampaikan, tentunya kita ketika berikhtiar, berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, maka kita harus terus membersihkan jiwa kita, membersihkan nafsu kita dengan tadi selalu mendorong nafsu-nafsu yang mutmainnah, nafsu-nafsu yang diridhoi oleh Allah, dan kita senantiasa harus menahan diri, harus bisa mengendalikan, harus bisa menutup dari nafsu, dari dorongan-dorongan, yaitu dorongan-dorongan yang buruk dari nafsu-nafsu amarah, nafsu-nafsu lawamah, nafsu-nafsu yang lainnya yang menjadikan kepada kita, menjerumuskan kepada kita ke dalam kemaksiatan. Maka insya Allah kalau kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu kita dengan nafsu yang baik, nafsu-nafsu yang positif, pikiran-pikiran, perilaku-perilaku yang positif, maka insya Allah senantiasa kita akan terus meningkat untuk kita berikhtiar dalam tazkiyatun nafs, dalam membersihkan diri kita, membersihkan diri kita. Hadirin ikhwatu iman, barangkali itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak ada barangkali suatu hal yang mungkin menjadi hal yang bisa memuaskan para hadirin. Mudah-mudahan dari awal disampaikannya materi yaitu tentang tazkiyatun nafs menjadikan kita semua untuk terus beristiqomah dalam membersihkan diri kita terus dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya materi ini adalah materi untuk kita semua, materi untuk saya pribadi khususnya yang menyampaikan penting, sangat penting untuk semua manusia khususnya seorang mukmin dalam membersihkan diri, membersihkan jiwanya. Agar senantiasa apa? Agar senantiasa kita tadi bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggapai yaitu keberuntungan kata Allah ketika kita membersihkan diri kita, maka keberuntungan akan didapati oleh kita. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berucap. Ditutup dengan doa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.